kenapa memilih Bujang Dara, dan kita mau tahu nih Sobat Kominfo, misi dari teman-teman berdua ini apa sih? Misi kami terutama adalah menyampaikan ataupun memperkenalkan pariwisata ya, Dea ya, dari Provinsi Riau terutama, dan tentunya kami ingin bahwa masyarakat Provinsi Riau itu tahu bahwa di Provinsi Riau itu ada berbagai macam pariwisata dan tidak kalah pula kita dengan daerah-daerah lainnya ya. Sehingga kami ingin menginfluence, kami ingin memberikan informasi-informasi tentang pariwisata, kebudayaan, adat istiadat Melayu, sehingga teman-teman yang ada ataupun masyarakat dari Provinsi Riau yang ada itu paham, dan mereka juga bangga lah ibaratnya tinggal di Provinsi Riau ya Dea. Seperti yang kita tahu kan Kak, kalau misalnya di Riau ini sebenarnya kaya, cuman kurang dipromosikan di sosial media. Itulah tugas kita sekarang. Jadi untuk mempromosikannya di sosial media. Kalau misalnya di Bali, keindahan pantainya itu sudah terlihat jelas. Di sini juga ada pantai dengan pasir putih. Contohnya itu Pulau Beting Aceh, Kak. Di Bengkalis itu di Rupat Utara itu ada Pulau Beting Aceh. Kami hadir, kami ingin mempromosikan ini, kami ingin menyampul ini dengan baik sehingga orang-orang tahu, masyarakat Indonesia tahu bahwa Provinsi Riau itu memiliki potensi pariwisata yang sangat-sangat bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kominfo, kembali lagi bersama saya Dwi Diana Putri dalam podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, kebetulan banget nih, kemarin baru terpilih pada tanggal 19 Oktober 2024. Nah, ini Duta Wisata Provinsi Riau atau yang sering dikenal dengan Bujang Dara Provinsi Riau. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng, bakalan kenalan bareng sama Bujang Dara Provinsi Riau 2024. Halo, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Pertama-tama kita bilang congratulations ya. Untuk Riau Ambassador Tourism 2024. Nah, nih gimana nih Nabil Amanta as Bujang Riau dan Dea Adia Putri Pratami as Dara Provinsi Riau. Gimana nih perasaan Nabil dan Dea nih setelah terpilih menjadi Bujang Dara Provinsi Riau? Tentunya alhamdulillah sangat senang sekali ya Kak. Ini adalah sebuah kepercayaan yang dititipkan oleh masyarakat Provinsi Riau kepada Nabil dan Dea sebagai pemuda-pemudi representatif Provinsi Riau untuk mengembangkan pariwisata dan kebudayaan. Dan tentunya kami sangat senang sekali karena ini adalah sesuatu yang mungkin tidak mudah digapainya. Maka alhamdulillah banget ini pencapaian yang terbaik menurut Nabil. Wow, menurut Nabil pencapaian terbaik ya, luar biasa ya. Kalau untuk Dea sendiri nih? Kalau Dea sendiri, alhamdulillah udah lega sih Kak, karena kan kita ngelewatin banyak proses, mulai dari bareng pasangan bangun chemistry, terus serunya lagi tuh kita bisa ngunjungin tempat yang belum kita kunjungin, karena jujur dia tuh suka banget jalan-jalan. Jadi waktu dia jadi Dara Bengkalis, diajakin ke Rupa, diajakin ke Selat Baru, banyak lah tempat-tempat yang dikunjungin. Itu tuh dia jadi seneng, jadi ada kegiatan lagi. Nah tentunya sama seperti yang Nabil bilang tadi, kita sangat senang karena kita dipercayai oleh Ikatan Bujang Dara Riau serta masyarakat Riau untuk menjadi representatif ambasador tourism yang ada di Provinsi Riau. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, Nabil dan Dea ini perwakilan daerah mana? Tadi Dea udah nge-spill dikit Bengkalis ya. Kalau dari Nabil sendiri nih, perwakilan dari daerah. Kalau dari Nabil mungkin kita nggak jauh beda ya Kak, karena Nabil juga merupakan perwakilan dari Kota Pekanbaru dan merupakan Bujang Kota Pekanbaru tahun 2024. Kalau dia dari Kabupaten Bengkalis, kalau tinggalnya itu di Duri, Kak. Oh, Duri ya, Duri Bengkalis ya. Wah, ini memang asli anak Pekanbaru, asli anak Bengkalis. Bangga nih Bengkalis sama Pekanbaru memiliki Nabil dan Dea. Nah, ini kan udah jadi Bujang Dara Provinsi Riau nih. Sebelumnya teman-teman ini berprestasi di mana aja? Jadi sebelumnya Nabil udah mulai ikut sebagai salah satu pemuda-pemudi yang mempromosikan pariwisata. Itu dari acara Bujang Dara Kecil Kota Pekanbaru tahun 2023. Dan alhamdulillah Nabil menjadi winner. Terus di tahun 2024 kemarin Nabil juga mengikuti Bujang Dara Kota Pekanbaru. Nah alhamdulillah karena winner mewakili Kota Pekanbaru untuk Provinsi Riau. Dan alhamdulillah lagi masih dipercaya untuk menjadi puncak teman-teman dari Bujang Dara Provinsi Riau tahun 2024. Wow, berarti ini jiwa-jiwa pariwisatanya udah dari dini masuk ya Nabil ya. Nggak ada space buat Nabil nih. Memang kayak
loncat langsung dari Bujang kecil, Bujang Pekanbaru, Bujang Riau, dan kita nantikan nanti di nasional. Nah kalau untuk Dea sendiri nih, kalau Dea sendiri itu mulai ajang pageant di 2018 Kak. Dia pertama ikut itu Duta Remaja Riau. Nah dari Duta Remaja Riau itu banyak evaluasi diri kan, kayak kalau mau ikut ajang lagi mungkin dia kurangnya di public speaking karena itu masih SMA dan masih pakai bahasa yang ibarat katanya masih bahasa anak-anak gitu ya kan. Iya, logat daerah masih kental gitu banget tuh. Nah akhirnya 2 tahun kemudian dia ikut Putri Hijab Riau. Tapi itu awalnya dia mau ikut Bujang Dara Kak. Cuman udah kelewat dan waktu itu posisinya dia masih di Jogja. Akhirnya dia nyoba Putri Hijab Riau karena seleksinya waktu itu masih online. Ikut Putri Hijab Riau, alhamdulillah dipercayai jadi winner Provinsi Riau. Dan alhamdulillahnya juga dari Provinsi Riau kita kan berangkat ke nasional ya Kak. Top 4-nya itu berangkat ke nasional. Di nasional itu kan dia ada hadiah sepeda motor. Iya, jadi hadiah sepeda motor untuk influencer yang paling influencer ke generasi muda gitu. Nah akhirnya dia tuh kalau mau ikut ajang tuh plan A plan B gitu loh Kak. Kayak mikirnya aku nggak mau mikirin juaranya dulu, tapi aku mau dapat motor nih. Keren banget. Tapi pengen banget dapat motor. Akhirnya itulah kan usaha untuk dapetin yang influencer rajin konten. Di situ akhirnya dia ngebangun diri jadi konten kreator, ngasah kreativitas buat konten tuh gimana sih yang bagus. Usaha di situ. Ternyata alhamdulillah dapat motor, udah dapat motor juara 3 pula alhamdulillah lagi. Bangga banget nih Riau ya punya Dea. Nah setelah Putri Hijab itulah akhirnya mau ikut Bujang Dara. Cuman waktu itu masih ragu juga Kak, karena balik lagi biasanya Bengkalis itu pertama kali seleksi di bulan Mei biasanya Kak. Posisi bulan Mei itu dia wisuda, tabrakan kan. Jadi kayak aduh pengen tapi lagi wisuda, nggak mungkin langsung balik siap wisuda kan harus packing segala macam. Nah akhirnya tuh ya udah mengurungkan niat, mungkin nggak rezeki. Ternyata diundur Kak ke bulan Juni. Udah terus teman-teman dia ngechat, ini tandanya rezeki nih deh, jangan dilewatin gitu kan. Bener. Nah akhirnya ya udah karena itu dia langsung daftar dari kecamatan, udah dari kecamatan ke Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah rezeki di Bengkalis dia sama seperti Nabil winner di Bujang Dara Kabupaten Bengkalis, dan alhamdulillahnya saat ini juga dipercayai sama masyarakat Riau dan Ikatan Bujang Dara Riau untuk jadi winner Dara Riau 2024. Wow, luar biasa. Kalau Nabil memang udah basicnya pariwisata, nah Daranya basicnya influencer. Kop ya, bisa berbagi ya Nabil ya sama Dea ya. Yang ini kan memang udah ada ilmu pariwisata. Jadi Kak Dea ini gimana, Dara Dea ini gimana nih cara mengemas pariwisata kita nih, collabnya keren banget nih. Nah, tungguin collab dari kita aja sih. Itu sangat ditunggu. Harus aktif ya, harus aktif. Biar Bujang Dara Provinsi Riau itu nggak terkenalnya di Provinsi Riau aja gitu. Betul. Di nasional harus menggaung ya, bener ya. Nah, ceritain sedikit dong, spill dikit dong kemarin selama masa karantina Nabil dan Dea gimana sih? Oke, jadi untuk teman-teman ketahui bahwa Ikatan Bujang Dara Provinsi Riau itu telah mulai kegiatan karantina dari tanggal 16 ya Kak? Iya, dari tanggal 16, jadi kita mulai karantina di tanggal 16 Oktober, itu di Hotel Bono Pekanbaru di Jalan Riau. Jadi mungkin kegiatan karantina itu yang pertama itu ada kegiatan-kegiatan dari mentoring, itu ada dari photoshoot juga, terus ada yang pasti itu yang paling memberikan kesan memori itu adalah latihan koreo ya. Latihan koreo. Kenapa nih dengan latihan koreo? Karena udah menguras tenaga, menguras otak lagi. Apalagi bujang kan, jadi itu kayak harus lebih effort lagi buat nari gitu. Ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di karantina dan itu semua berkesan dan memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat lah bagi kita ya Dea. Oke, nah tadi berkesannya latihan Korea Kak, karena ya tahu ya bujang gitu kan, basicnya nggak penari gitu, misalnya agak sulit untuk menggerakkan badan ya Dea sama Nabil. Oke, kategori apa yang sebenarnya dituju oleh Bujang Dara Provinsi Riau ini hingga terpilihlah ini berdua gitu menjadi ambasador? Oke, yang pasti tentunya Ikatan Bujang Dara Provinsi Riau tuh inginnya adalah memilih teman-teman, mungkin dari 12 pasang itu udah orang-orang terbaik ya Kak dari kabupaten kota Provinsi Riau. Dan tentunya dari itu ibaratnya Bujang Dara Provinsi Riau tuh memilih yang terbaik dari yang terbaik gitu. Dan alhamdulillah mungkin kami dipilih juga itu karena kepercayaan yang dititipkan lah ibaratnya dia ya. Betul. Dan tentunya yang pasti penilaiannya adalah ingin bagaimana caranya Bujang Dara Provinsi Riau ini merangkul teman-teman yang ada dari kabupaten kota
merangkul masyarakat Provinsi Riau dan memperkenalkan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Provinsi Riau ya Dea. Nah, kan untuk karantina sendiri itu pasti ada penilaiannya Kak, karena kita ada minat bakat, ada pas mentoring ada sesi tanya jawab, itu kan public speaking semua dinilai. Jadi memang untuk penilaian top 6, top 3 itu mungkin dilihat dari yang masa karantina. Jadi nggak semata-mata yang di panggung saja. Jadi ada masa karantina itu dilihat dari minat bakat, keaktifan kita, bagaimana kita berbaur dengan sosial. Ada tes tertulis juga. Iya, ada tes tertulis juga. Ini apa di? Spill dikit. Spill dikit tentang pariwisata kan? Tentang pariwisata, tentang Provinsi Riau, sejarah ada juga ya Dea. Iya. Tentang ibu kota kabupaten, terus ada juga tes psikologi untuk tahun ini. Wah, luar biasa sekali nih, terpilihlah Bujang Nabil dan Dara Dea tadi. Nah, kalau boleh tahu spill juga nih, juara 2 dan juara 3 siapa dan dari mana? Oke, jadi kalau juara satunya ada kami di sini, juara 2-nya itu adalah dari Kota Pekanbaru dan Kampar, Kak. Untuk daerahnya itu ada daerah Friskia Hani dari Kota Pekanbaru, dan untuk bujangnya dari Bujang Deriwan Har dari Kabupaten Kampar. Untuk juara 3-nya itu daerahnya dari Kampar, yaitu Kak Zuzu, dan bujangnya itu dari Rohil. Dari Rohul, itu Bang Iwan. Wah, luar biasa nih berarti top 3. Dan kenapa memilih Bujang Dara? Tadi kan nih dari SMA Kak, udah ikut ini kayak kayaknya kalau dari Dea ini Bujang Dara itu tuh yang paling tinggi karena kayak tadi dari harus mulai dari ikut Putri Remaja, belajar lagi, ikut ini untuk menyampai ke tahap yang tertinggi Bujang Dara. Kenapa milih Bujang Dara? Oke, kalau dari Nabil sendiri sebenarnya Nabil tuh punya visi Kak bahwa Nabil tuh ingin menjadi pemuda yang paham segala sektor di daerah kita tinggal. Karena kayak Nabil tuh dulu berpikir bahwa kayak ini kita tinggal di Pekanbaru misalnya, di Provinsi Riau. Misalnya kita lewat nih, tapi kita nggak tahu nih artinya apa. Misalnya, karena kan banyak tuh dari bangunan-bangunan, dari tugu dan lain sebagainya. Jadi Nabil tahu bahwa Nabil tuh pengen tahu deh di mana minimal tempat kita tinggal, kita tahu apa yang ada di sana. Dan setelah itu Nabil juga dengar bahwa ada Bujang Dara dan langsung di bawah pemerintahan. Dan tentunya ini menurut Nabil sebagai ajang yang bisa langsung berkontribusi membantu pemerintah juga memperkenalkan pariwisata dan kebudayaan. Jadi mungkin alasan Nabil memilih Bujang Dara yang pertama itu karena langsung di bawah dinas, dan yang kedua Nabil juga melihat output dari Bujang Dara ini adalah orang-orang yang hebat. Jadi itu sih Nabil memilih Bujang Dara. Nah, untuk Dara Dea apa nih? Kurang lebih sama Bujang Nabil Kak, karena jujur ini tuh memang mimpi dia dari 2018 waktu daerahnya Kak Bimbi. Nah itu udah ngelihat kayak wah keren ya ternyata acara Bujang Dara ini, pengen ikut tapi balik lagi ke diri sendiri kayaknya belum sesiap itu deh untuk ikut Bujang Dara, karena ini ajang ibaratnya top of mind-nya pageant di Provinsi Riau gitu kan Kak. Jadi tuh dia harus nyiapinnya sebaik mungkin, kalau mau ikut tuh kayak nggak mau nyanyain kesempatan yang ada gitu kan Kak. Nah jadi makanya seperti Bujang Nabil bilang, kenapa memilih Bujang Dara, karena Bujang Dara ini outputnya itu adalah orang-orang yang hebat. Contohnya ada Kak Vivin, Ketua Ikatan Bujang Dara Riau. Dan mungkin di depan kita juga salah satu lulusan dari Ikatan Bujang Dara Riau. Kena spill dong ya. Oke, luar biasa sekali. Dan mungkin tadi bertanya kenapa memilih Bujang Dara, dan kita mau tahu nih Sobat Kominfo, misi dari teman-teman berdua ini apa sih? Misi dari teman-teman berdua untuk mengemban tugas sebagai Bujang dan Dara. Misi kami terutama adalah menyampaikan ataupun memperkenalkan pariwisata ya Dea ya, dari Provinsi Riau terutama, dan tentunya kami ingin bahwa masyarakat Provinsi Riau itu tahu bahwa di Provinsi Riau itu ada berbagai macam pariwisata, dan tidak kalah pula kita dengan daerah-daerah lainnya ya. Sehingga kami ingin menginfluence, kami ingin memberikan informasi-informasi tentang pariwisata, kebudayaan, adat istiadat Melayu, sehingga teman-teman yang ada ataupun masyarakat dari Provinsi Riau yang ada itu paham. Dan mereka juga bangga lah ibaratnya tinggal di Provinsi Riau ya Dea. Seperti yang kita tahu kan Kak, kayak kalau misalnya di Riau ini sebenarnya kaya, cuman kurang dipromosikan di sosial media. Itulah tugas kita sekarang. Jadi untuk mempromosikannya di sosial media. Kalau misalnya di Bali, keindahan pantainya itu sudah terlihat jelas. Di sini juga ada pantai dengan pasir putih. Contohnya itu Pulau Beting Aceh Kak. Di Bengkalis itu di Rupat Utara itu ada Pulau Beting Aceh. Nah, di sini juga ada wisata sejarah Rumah Tua Tuan Kadi ya. Dan juga jika memang di daerah Jawa tuh event-event yang juga udah mulai marak, dan di Pekanbaru juga event tuh udah
Marak udah sekali ya. internasional, Iya, udah internasional semua. Benar-benar. Bahkan ada satu band yang benar-benar di Indonesia dia cuma singgah ke Pekanbaru gitu. Iya. Ada Fur kemarin. Dan juga sempat ada Ceylon Seven yang membuat bahwa Pekanbaru tuh full, baik dari orang Indonesia, Malaysia, Singapura, pokoknya yang daerah Asia tuh datang ke Pekanbaru cuma untuk nonton konser. Jadi menunjukkan bahwa Provinsi Riau ini memiliki potensi yang banyak. Sehingga kami hadir, kami ingin mempromosikan ini, kami ingin menyampul ini dengan baik sehingga orang-orang tahu, masyarakat Indonesia tahu bahwa Provinsi Riau itu memiliki potensi pariwisata yang sangat-sangat bagus ya. Nah, tawaran apa nih ke nasional dan internasional untuk menggerakkan turis-turis ayo ke Riau atau hashtag apa? Ke Riau aja. Nah, apa nih? Oke, baik, sebenarnya ini adalah ada program pemerintah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sebelumnya itu adalah Karisma Event Nusantara ya dia. Dan Provinsi Riau mendapatkan 6 Karisma Event Nusantara, 6 kalender Event Nusantara yang sudah didukung oleh Kemenparekraf sebelumnya, udah lebih tinggi dari Jakarta. Jadi kita ada 6 event itu yang benar-benar bisa mendatangkan Kak, berpotensial untuk mendatangkan turis-turis dari Indonesia, dari internasional. Itu ada apa aja sih Dea? Nah, untuk Karisma Event Nusantara itu kan ada 6 Kak. Yang pertama itu Siak Bermadah dari Siak, Riau Global Music Festival dari Pekanbaru, Kenduri Riau, terus ada Festival Tenke Rupat, ada Bakar Tongkang, dan juga ada Pacu Jalur. Jadi emang ada event-event ini tuh ibaratnya udah mendatangkan turis-turis dari luar negeri, sehingga inilah menjadi kalender event Nusantara. Jadi ada salah satunya itu ada Pacu Jalur, itu udah top 10 kalender event Nusantara di Indonesia. Itu kalau udah Pacu Jalur tuh Kak, orang mana aja tuh udah nonton. Bule-bule tuh udah excited banget. Apalagi kalau Bakar Tongkang. Nah, fun fact-nya Bakar Tongkang ini bahwa jika orang bakar tongkang, orang-orang yang ada di daerah Bakar Tongkang itu baik dia dari luar negeri, baik dia dari mana aja tuh pasti menyempatkan untuk pulang. Sehingga inilah yang membuat bahwa menaikkan wisatawan luar negeri. Jadi mereka merasa ketika Bakar Tongkang mereka harus ada di Indonesia, keluarga-keluarga yang berada di luar negeri. Jadi itulah membuat bahwa Riau ini unik. Riau unik ya. Riau ini unik bahwa memiliki baik itu sejarah, kebudayaan dan pariwisata itu unik-unik. Jadi makanya tadi ada Bakar Tongkang, ada Pacu Jalur, dan yang tidak kalah pula ada Ombak Bono di Kabupaten Pelalawan. Jadi kalau udah Ombak Bono tuh boleh-boleh pada datang surfing. Nah, ketika Ombak Bono udah mulai misalnya di bulan November sampai Desember itu udah mendatangkan efek domino nih bagi Provinsi Riau. Jadi mereka nginapnya di Pekanbaru, mereka jalan ke Pelalawan, nah nginap di Pekanbaru dan lain sebagainya, itu kan menaikkan indeks pariwisata Provinsi Riau. Jadi itulah yang kami inginkan, bahwa kami yakin dengan potensi itu Riau bisa untuk menawarkan keindahan-keindahan bagi turis nasional dan internasionalnya Dea. Wah, luar sekali. Dari Dea ada yang mau ditambahkan? Setuju sama yang dibilang Bujang Nabil tadi. Contohnya aja kalau Dea di Pacu Jalur Kak. Nah, Pacu Jalur itu kan udah mulai naik nih di TikTok. Apalagi karena anak-anak yang di depannya itu ya, yang joget-joget itu seru ya. Seru ya. Nah, itu kan naik tuh Kak di TikTok. Balik lagi, kita sebagai influencer yang akan mempromosikan pariwisata, kita tuh pengen menciptakan FOMO berwisata. Iya, harus itu diciptakan FOMO berwisata. Nah, jadi kita tuh harus ingin berwisata di Riau. Nah, gimana sih? Itulah balik lagi dengan mempromosikannya. Di mana dengan event-event Karisma Event Nusantara ini tidak cuman eventnya aja yang dapat keuntungan lah ibaratnya gitu Kak. Tapi juga ada yang namanya multiplier effect yang bakal ke masyarakat, pemerintahan, dan juga stakeholder seperti itu Kak. Wah, luar biasa sekali ini. Nah, kebetulan bulan ini kita Ombak Bono ya. Kebetulan Kebetulan ya, ini bisa nih teman-teman ngajakin turis-turis atau ngajakin teman-teman dari luar daerah untuk nikmati Ombak Bono. Siapa sih bilang Riau itu nggak ada ombak? Ada kok. Iya ya, seperti itu ya. Nah, siapa sih bilang Riau itu nggak ada pantai yang bagus? Ada. Iya, betul. Benar sekali. Nah, langkah konkret sebagai Riau Tourism Ambassador dan akan memberikan efek nih buat teman-teman muda untuk pembangunan Riau sendiri, khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, gimana nih untuk teman-teman untuk 1 tahun ke depan sebagai Tourism Ambassador? Oke, jadi Bujang Daerah Provinsi Riau tuh udah mulai langkah konkret dari sebelum-sebelumnya bahwa memanfaatkan yang namanya itu media sosial Kak. Karena di era globalisasi ini kayak yang kita tahu bahwa kita tuh nggak lepas dari namanya smartphone, kita nggak lepas dari namanya sosial media, ya nggak sih Kak? Kita bangun yang kita cari handphone ya kan. Kayak jadi
Ikatan Bujang Daerah Provinsi Riau serta pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Riau tuh udah memanfaatkan media sosial. Dan salah satunya itu ada program Riau Unik dari Ikatan Bujang Daerah Provinsi Riau, di mana itu adalah konten yang menyampul kebudayaan, pariwisata, mempromosikan pariwisata dari yang ada di Provinsi Riau ya Dea. Betul sekali. Jadi kami harapkan insight-insight dari video itu dapat menyebar luas ke seluruh Indonesia, karena seperti ketahui bahwa media sosial ini nggak ada batasannya kan Dea. Nggak ada yang Indonesia ya Indonesia aja gitu, nggak ada. Jadi dia tuh world public, jadi kita berharap di sanalah kita memanfaatkan media itu. Balik lagi sama yang seperti Nabil bilang, Kak, kan dengan sosial media saat ini kita bisa menjangkau dunia. Kita tuh bisa ngajak siapa aja buat ke Riau. Tapi caranya bagaimana dengan membuat konten yang bagaimana menarik kita gitu. mengemasnya ya. Bagaimana menyampul pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, gimana kita menyampulnya. Itulah tugas kita, balik lagi sebagai Bujang Daerah, menyampulnya dengan baik untuk dipromosikan melalui Riau Unik. Jadi tungguin Riau Unik. Riau Unik. Oke. Luar biasa sekali. Nah, kalau berbicara pariwisata dan ekonomi kreatif nih. Nah, baru-baru ini Presiden terpilih kita 2024-2029, Bapak Presiden Prabowo memecah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Bagaimana pendapat dari Bujang Daerah kita nih? Oke, kalau Nabil sendiri bahwa tentunya ini salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Presiden terpilih, bahwa memisahkan Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Tentunya di Indonesia ini ekonomi kreatif tuh memiliki potensi-potensi yang sangat besar, Kak. Mungkin alasan ini dipisah adalah karena pemerintah ingin memiliki wadah khusus untuk para pelaku ekonomi kreatif. Benar. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar pelaku ekonomi kreatif ini dapat lebih mengembangkan lagi dan memiliki pasar tersendiri dari ekonomi kreatif. Sehingga, kalau menurut Nabil, sehingga barang-barang yang mereka ciptakan itu dapat membantu seluruh masyarakat Indonesia dan nantinya bisa menjadi barang-barang yang kita ekspor, kita eksporkan ke luar negeri ya Dea. Betul sekali. Mungkin itu sih kalau misalnya alasan dari Nabil mengapa dipisahkan antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau dari Dea gimana? Kalau dari dia kurang lebih sama-sama Bujang Nabil tadi. Jadi ini adalah langkah pemerintah untuk lebih fokus gitu, Kak. Memisahkan pariwisata dengan ekonomi kreatif biar fokus di sektor pariwisata dan di ekonomi kreatif. Balik lagi sama seperti Nabil bilang, cintailah produk Indonesia, bangga buatan Indonesia. Nah, itu kan langkah-langkah kita biar UMKM, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat seperti itu. Iya, benar sekali. Kita kan bergerak ke 1000 UMKM Indonesia ya, benar ya. Tapi walaupun dipisah ini antara nomenklatur pariwisata dan ekraf, tapi tetap aja saling bersinergi ya antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena memang terbukti tidak bisa juga dipisahkan gitu ya. Bahwa jika kita berbicara pariwisata itu tempatnya. Ketika kita berbicara ekonomi kreatif itulah produk. Produk apa? Produk apa yang akan dibawa oleh wisatawan, baik itu kembali ke luar negeri ataupun kembali ke daerahnya masing-masing. Tapi mungkin terpisahnya ini untuk memfokuskan ya, benar, kita fokus pariwisata, fokus ke tempat, ke event, ke ini, ke pokoknya pariwisata gitu. Kalau ekonomi kreatif kita fokus ke apa sih yang menjadi oleh-oleh buat orang-orang setelah berpariwisata di sini gitu. Dan kebetulan ekonomi kreatif juga itu tuh memang menjadi suatu hal yang Indonesia ini membangun Indonesia tentang ekonomi ya. Kita ada banyak sekali basis ekonomi kita kayak green economy segala macam gitu kan. Basis internasionalnya ada, Indonesia harus tahu dan harus welcome sama itu semua. Jadi ekraf dan pariwisata kita Bapak Prabowo menginginkan bahwa terpisah fokusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kita kan ini generasi emas ya. Generasi menuju generasi emas nih dari Bujang Nabil dan Dara Dea sendiri menanggapi untuk generasi emas ini seperti apa? Yang pasti generasi emas adalah generasi yang mampu menunjang segala sektor yang ada di Indonesia. Dan tentunya generasi emas ini adalah generasi yang terbaik lah yang pernah ada mungkin di Indonesia. Dan yang pasti generasi muda emas ini pula adalah generasi muda yang mampu bersaing di luar negeri, mampu bersaing di taraf internasional sehingga dapat menaikkan nama Indonesia, dapat menjunjung tinggi Indonesia sehingga Indonesia nanti sebagai negara-negara yang ibaratnya juga berpengaruh lah di dunia gitu. Kalau dari dia gimana? Kalau dari dia sendiri,
20 tahun ke depan itu pariwisata udah tagline-nya udah beda ya. Iya, Jadi iya, pariwisata berkualitas. Ya. Nah, untuk mencapai pariwisata berkualitas tentunya adik-adik Gen Z itu Gen Z, udah ya. harus kita pupuk, harus kita wadahi melalui Bujang Dara ataupun duta wisata. Iya. Itu udah harus kita wadahi biar mereka melakukan hal-hal positif. Dan yang kedepannya bagaimana mereka hari ini bisa memupuk dan dengan hal-hal positif, itulah kedepannya akan menjadi generasi emas di Indonesia 2045. Wah, luar biasa. Ini generasi teman-teman nih yang akan dipertanyakan nanti ya di generasi 2045 itu ya. Karena kalau pariwisata berkualitas itu adalah bukan tentang hanya tempatnya lagi, Kak. Itu udah ada dengan warganya, dengan stakeholder yang ada di sana. Jadi itulah harus dipupuk, harus dibenahi benar-benar sehingga dapat menghasilkan wisatawan-wisatawan itu udah dari luar negeri, mungkin udah banyak lah harusnya gitu. Jadi emang generasi muda emas ini berperan penting dalam pembangunan baik itu pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Betul sekali. Oke, generasi emas 2045 dan sekarang mulai digaungkan gitu ya. Nah, kalau berbicara generasi emas 45, 2045 nanti dibilang 1945. 2045 nih tentu kita sekarang lagi marak-maraknya LGBT. Nah, bagaimana pandangan nih dari Bujang dan Dara untuk LGBT dari generasi muda Riau nih untuk melanjutkan generasi emas kita nanti ke-45? Oke, baik. Memang sekarang fenomena ini cukup marak kita dengar di kehidupan sehari-hari ya, Kak. Tidak bisa dipungkiri, mungkin hampir aja setiap saat itu ada kasus-kasus tentang seperti ini. Dan tentunya kami Bujang Dara Provinsi Riau tuh sudah melakukan ibaratnya penyaringan ataupun seleksi yang benar-benar untuk hal-hal yang seperti itu. Baik itu dari tingkat kabupaten kota pun telah melakukan itu, sehingga perwakilan-perwakilan dikirimkan ke Provinsi Riau itu sudah perwakilan terbaik. Dan tentunya yang kami harapkan adalah Bujang Dara Provinsi Riau dan generasi muda Provinsi Riau itu adalah generasi muda yang benar-benar sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan peraturan yang ada, dan yang pasti generasi muda dan Bujang Dara Provinsi Riau itu berjalan di bawah adat dan kebudayaan Melayu Riau, sehingga kami yakin dengan generasi seperti ini mampu menunjang tujuan pemerintah yaitu generasi emas 2045. Ya, setuju sekali sama Bujang Nabil, Kak. Karena untuk mencapai mencapai Indonesia emas 2045, mulai sekarang kita harus udah mulai menyeleksi dan menyaringnya ya, Kak. Jadi mulai sekarang itu tugas teman-teman juga nih ya, sebagai generasi muda ya, sebagai role model. Sebagai role model ya, harus nih buat seluruh masyarakat, seluruh anak muda di Indonesia gitu. Kalianlah menjadi role model mereka. Tunjukkan ya, seperti itu ya. Iya, benar. Nih sekali. Identitasnya seorang influencer nih, udah kedua-duanya nih. Ini dari dulu udah menjadi influencer, ini udah katam lah ya kalau untuk pariwisata ya. Nah, jadi emang kolaborasi yang cocok dan kita doakan aja semoga kedepannya generasi muda ini menjadi generasi yang benar-benar yang diharapkan oleh Indonesia ya. Ini nggak bicara Bujang Dara, bicara Indonesia nih luas. Oke. Nah, buat teman-teman dari Bujang Dara, Bujang Nabil dan Dara Dea, mungkin ada pesan untuk sobat Kominfo di rumah. Silakan. Mungkin dari Dea dulu. Kalau dari Dea, buat teman-teman sobat Kominfo semua, kita butuh kontribusi masyarakat Riau untuk menaikkan pariwisata, adat budaya yang ada di Riau untuk kita perkenalkan nanti di sosial media. Jadi mohon dukungannya untuk ditunggu Riau Unik selanjutnya. Dan untuk dari Nabil dan juga Ikatan Bujang Dara Provinsi Riau, Nabil ingin masyarakat Provinsi Riau itu adalah masyarakat yang paham akan sektor yang ada di Provinsi Riau. Jadi teman-teman teruslah mengetahui ataupun mempelajari apa yang ada di tempat daerah kita, karena banggalah menjadi pemuda-pemudi Provinsi Riau ya. Karena sangat banyak potensi yang ada di Provinsi Riau. Dan Nabil harap bersama-sama kita melangkah menuju ke Riau, menuju puncak pariwisata dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu dong. Wah, ini emang luar biasa ya. Pantas nih untuk menjadi Bujang Dara Riau. Ini mungkin doanya dari Provinsi Riau, Dinas Pariwisata ya, khususnya nanti di nasional udah bisa membawa nama Riau dengan baik ya. Bujang Nabil dan Bujang Dea itu harapan tertinggi. Itu mungkin bukan
dari Dinas Pariwisata aja, tapi seluruh masyarakat Riau itu ada di Nabil dan Dea. Nah, berat nih Kak. Iya, Dea. Oke, Nabil bisa ya. Dan untuk teman-teman semua nih, Sobat Kominfo, ayo kolaborasi untuk generasi muda untuk paham akan sektor yang ada di Provinsi Riau. Riau ini unik, bener ya, unik. Dan semua Sobat Kominfo, itu dia tadi ngobrol bareng kita, bareng Bujang Nabil dan Dara Dea di Bujang Dara Provinsi Riau. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.